Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah hadirin rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Im pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tentunya ini adalah biiznillah, atas izin Allah. Semoga pertemuan kita kali ini selalu mendatangkan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu di sini Teta mengharapkan kondisi kita pada saat ini selalu berada di dalam keadaan sehat, tentunya sehat lahir dan juga sehat batin kita, sehat walafiat. Itu yang kita sangat harapkan. Baik, yuk kita ngederes ngaji lagi bareng sama Teteh Im di sini. Mungkin sekarang untuk part ketiganya ya, untuk video ketiganya pengkajian kitab Asrarul Jima' ya, yang mana kitab ini bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, kitab ini mungkin kitab yang membahas akan bab rumah tangga dan cukup lengkap pembahasannya di sini. Maka di part ketiga ini apa yang ingin Teteh bahas? Baik, kita baca aja referensi kitabnya ya. Baik, sebentar. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala. Berkata ini Imam Ibnu Qayyim Abu Muslim Al-Khawlani. Dari Abu Muslim Al-Khawlani. Ya ma'syarul qaum. Ya ma'syarul qaum itu jadi wahai segolongan atau misalkan wahai sekelompok para kaum. Zawiju, menikahlah engkau semua. Berarti ini untuk para pemuda ya yang belum menikah. Bukannya maksudnya yang sudah punya istri ini ya, tetapi kepada para pemuda atau para pemudi yang belum menikah. Zawiju, menikahlah engkau semua syababakum dengan perempuan yang merdeka, bisa kita artikan merdeka lah. Wa ima'akum, ataupun kepada perempuan hamba sahaya. Kalau untuk zaman sekarang tidak ada ya hamba sahaya ya. Jadi ya wanita yang merdeka. Artinya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menikahlah kita dengan wanita yang kita sukai. Mau dengan janda, Teteh boleh, nggak apa-apa, tidak menjadi masalah. Tidak ada kehinaan di wanita yang janda. Mau wanita yang gadis, jika hal itu menurut Anda adalah wanita yang kita cintai, wanita yang kita sukai, kenapa tidak? Yang penting hati kita adalah untuk wanita tersebut. Kemudian di sini dilanjutkan fa inna halan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tingkahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi, beserta para ahlinya, ai zaujatihi tis'i. Yang dimaksudkan ahli di sini adalah para istrinya yang 9. Karena kita tahu ya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Siti Khadijah, jadi ketika ada Siti Khadijah, Rasulullah itu enggak ngewayuhkan, tidak berpoligami. Tetapi ketika sudah wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi wanita-wanita yang lain. Bahkan di dalam keterangan di video sebelumnya Rasulullah sampai 14 kali menikahi sosok seorang wanita. Dan ketika Rasulullah itu wafat, meninggalkan 9 istri ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pertingkahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kana yatufu, maka Rasulullah itu selalu berkeliling ya, selalu berkeliling, ayu jami'u. Yang dimaksudkan berkeliling di sini, Rasulullah suka melakukan menjimai alaihim kepada para istrinya, kullalailatin, setiap malamnya, Masya Allah. Wa fi ahwari kasirah kana yaghtasilu ghuslan wahidan ba'da jima'ihim jami'an. Jadi diceritakan pada jadi maksudnya pada suatu ketika gitu ya. Rasulullah itu pernah melakukan satu kali mandi dengan berkilir mendatangi satu-satu para istrinya. Jadi semuanya oleh Rasulullah itu digauli para istrinya di dalam satu malam. Wala ujba fi dzalika, dan kita tidak perlu kaget
Fi dzalika akan tingkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fi tilkal qudrati, ya, atau misalkan di dalam kemampuannya itu baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Fallahu ala kulli syai'in qadirun. Karena Allah lah yang maha kuasa yang memberikan kekuatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Bahkan ya, di sini Teteh mau sedikit bercerita. Bahkan diceritakan di dalam sebuah hadis ya. Ini hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Hadis riwayat dari Anas bin Malik, begitu ya. Jadi ada suatu hadis yang mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu yadurru. Rasulullah itu suka berkeliling ala nisaihi kepada para istrinya fi sa'atil wahidati minal laili wan nahari. Jadi pada suatu ketika Rasulullah itu sampai sempat berkeliling menjimai semua para istrinya, menghabiskan waktu siang dan juga malamnya. Wahunna ihda asyarata, dan sementara pada saat itu istrinya waktu ketika berjumlah 11 istri. Qala gitu ya, maka berkata gitu ya. Qala qultu, maka berkata ya, di Anasin kepada Anas, au kana yutiquhu, apakah memang sahabat itu bertanya apakah memang Rasul itu mampu gitu ya. Secara logika akal kok apa emang mampu gitu ya, itu 11 istri bisa digauli oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata Anas, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwatan salasina. Ya, kata Anas, ya tidak perlu kaget kenapa Rasulullah di dalam waktu siang dan juga malam bisa sampai menggauli 11 istri, karena diceritakan Rasulullah itu oleh Allah diberi kekuatan layaknya seperti 30 laki-laki. Begitulah kehebatannya baginda Rasulullah. Jadi satu Rasulullah itu sebanding dengan kalau dikumpulkan dengan kekuatan 30 laki-laki. Nah, tetapi di dalam referensi ini ataupun di dalam hadis ini jangan sampai kita para pendengar sehingga timbul ada pikiran negatif kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu garis dibawahi. Jangan sampai sekali lagi kita berpikiran negatif. Karena ya ini tuh bukan negatif, justru ini adalah keutamaan bagi baginda Nabi Muhammad SAW, dan mungkin ini termasuk salah satu mukjizatnya mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dan ini memang khusus bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kan kalau secara syariat bagi kita sekarang itu tidak diperbolehkan melebihi dari 4 istri, dan ini khususiat, sekali lagi ini khususiat khusus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang diceritakan juga di dalam referensi yang lain, Rasulullah itu pernah melakukan satu kali mandi aja setelah menggauli atau mendatangi beberapa para istrinya di dalam satu malam. Nah, di sini juga bisa kita tarik kesimpulan berada di dalam fikihnya. Kalau kita bukan beberapa istri ya. Kalau kita misalkan mungkin pengantin baru, kalau pengantin baru kan itu masih masa sonok-sonoknya gitu ya, kekuatannya juga kan masih power gitu. Sehingga kita pasangan suami istri yang pengantin baru itu misalkan berjima atau melakukan hubungan biologis itu bisa sampai 3 kali ronde misalkan, bahkan saking kuatnya misalkan satu malam itu bisa sampai 4 kali ronde. Nah, maka untuk melakukan mandi besarnya apakah itu cukup hanya 1 kali saja? Maka cukup kita melakukan mandi besarnya hanya 1 kali saja gitu ya. Nanti aja ketika kita mau subuh bangun, kita mau sholat subuh, baru kita melakukan mandi besarnya. Ya, jadi tidak perlu berulang-ulang kita melakukan mandi besarnya, hanya disunnahkan saja dari ronde pertama ke ronde kedua kita untuk melakukan berwudu, baik suaminya ataupun istrinya, terutama bagi suaminya. Jadi di jedanya hanya berwudu aja. Ya, itu memang yang dianjurkannya seperti itu. Nah, sehingga di sini sekali lagi Teteh luruskan, kita jangan sampai berpikiran negatif karena beda Rasulullah itu dengan kita. Karena tidak sedikit untuk para laki-laki sebetulnya sama aja ya, mau laki-laki ataupun perempuan. Ya, dikarenakan ini baginda Rasulullah laki-laki, sehingga Teteh contohkan kepada laki-laki. Karena tidak sedikit untuk seorang laki-laki yang tinggi itu adalah bukan kekuatannya, tetapi yang tinggi itu kalau kita kebanyakan adalah nafsunya, tetapi kekuatannya yang tidak ada.
Jadi apa nih maksudnya Teteh yang tinggi itu nafsunya? Maksudnya seperti ini. Misalkan seorang laki-laki ketika melihat wanita yang bukan mahramnya, maksudnya ketika bukan melihat istrinya. Ya kalau misalkan seorang suami melihat istrinya sehingga timbul gairah, baguslah, sangat baiklah gitu ya. Kalau melihat istrinya sehingga timbul rasa gairah. Tapi tidak sedikit seorang laki-laki ketika melihat wanita yang lain, orang lain bukan istrinya gitu ya, melihat wanita yang cantik, timbullah birahi di dalam dirinya, ya, nafsunya meningkat. Ketika misalkan melihat wanita yang pakaiannya cukup seksai, yang sangat terlihat sekali auratnya, misalkan, langsung timbul itu rasa nafsu di dalam diri laki-laki tersebut, birahinya meningkat. Nah, bukan, Rasulullah tuh bukan sosok laki-laki yang seperti itu, yang meningkat dikarenakan nafsunya. Kalau kita itu kebanyakannya yang seperti itu. Kita laki-laki ketika melihat wanita-wanita yang bening aja, langsung aja itu pikirannya tuh Victor, pikirannya tuh kotor, seperti itu.